kalau kalian biasanya menyaksikan film horor ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada hantu-hantu yang kalian dengar namanya udah bikin kalian merinding gitu ya. Sekarang bisa jadi abis nonton film Bayi Ajaib kalian dengar kata bayi ajaib aja dan ngebayangin muka kakek-kakeknya kan juga akan merinding. Yang pegangannya takut. Wow! Yo, tadi ngobrol sama Vino dan Adipati Dolken di Bayi Ajaib dan sekarang kita lanjut ngobrol sama cast lainnya dan juga Bapak Sutradara. Dan Bayi Ajaibnya. Dan Bayi Ajaibnya. Rehan ajaib. Rehan Ajaib. Jadi ada Mas Rehan di sini. Iya. Terus misalnya ada Mbak Sarah. Ibu ajaib. Ibu Ajaib. Oke, dan kemudian ada Adipati Dolken, Vino Bastian, dan Mas Rako. Oke, kita akan ngobrol santai aja dalam rangka mempromosikan Bayi Ajaib supaya yang nonton banyak. Ya. Amin. Amin ya, supaya semuanya seneng. Oke, kita akan start dengan sesuatu yang agak lebih nyantai nih. Bayangan kalian, ekspresi muka penonton satu-satu ya. Kalau nonton Bayi Ajaib tuh kira-kira mukanya seperti apa penonton kita? Begitu dia nonton, taruhlah menit ke 40 gitu, udah setengah film. Kira-kira mukanya kayak gimana? Silakan coba dulu. Menit 40 tuh adegan yang mana, Pak? Lupa juga gua. Pokoknya atau yang paling serem, adegan yang paling serem deh kira-kira. Atau adegan yang paling mengejutkan atau apa kira-kira. Silakan dari pemain dulu terakhir Mas Rako sebagai gongnya kan, sutradara bisa paling tahu ya ekspresinya. Ray kira-kira gimana? Bayi Begitu Ajaib penonton gimana? nonton Bayi Ajaib mukanya kayak gimana kira-kira mukanya? Ekspresinya bakal gimana? Ekspresi apanya? Ekspresi penontonnya. Bebas, ekspresi apa aja. Oke. Dicontohin Boleh Kak Vino sama- dulu ya. Vino dulu. Cobain Kak Vino dulu coba. Ntar Ray lihat. Menit 40 nih ya, adegan terserem ya. Iya, dengan terserah. Kayaknya sih bakalan gini. Weh. Karena kan bayangan, sebenarnya gue juga belum nonton nih. Dan bayangan filmnya zaman dulu sama sekarang tuh pas gue ngeliat teasernya aja gue langsung ngeliat, wah kita edit nih kayaknya nih. Oke. Kita bikin sesuatu yang Bikin agak sesuatu nih. akan begitu reaksi. Iya. Sekali lagi. Sekali lagi, Fit. Mana tadi reaksi? Coba ada dokter. Dat, gimana Dat? Ekspresi penonton Dat, bayangan lo Dat. Dat. Sebelum ditangkap sama kamera tuh biasanya pas nonton di bioskop kan. Nah kira-kira kalau prediksi pemain. Oh, sana. Oh iya. Kok gue grogi gitu? Ekspresi penonton Bayi Ajaib versi Adipati Dolken. Itu pas diapain tuh? Pas diapain tuh harus nonton tuh. Pasti berdarah-darah Pas tuh. diapain tuh adegan itu. Pasti agak mengerikan ya. Coba, Sarah. Sarah gimana? Kalau cewek-cewek pasti kayak yang pegangannya takut yang di. Rehan. Tuh kayak gitu Rehan. Oke, ekspresi penonton Bayi Ajaib versi Rehan. Versi aku kayak gini. Anakku nanti kayak nonton akan kayak gitu deh. Oke, kita lihat Bang Rako ya. Kalau gue sih sebenarnya udah ini karena main kebal ya. Apa? Kita membayangkan Tapi kemarin penonton. gue puter, anak gue nonton. Oke. Anak gue gini nih, Anakmu umur? Sorry. umur 14 sama 9. Oke. Pas dia nonton gini. Iya bener. Wah gila keren banget. Iya sampai gitu dia. Wow gitu. Itu di tengah mas? Atau di endingnya udah? Adegan terserem kan tadi? Oh, iya, kan? iya adegan terserem. Iya. Tapi anak gue sempat nonton film lain, terus ada di bioskop, terus dia tiba-tiba ada teaser film itu, dia tepuk tangan loh. Gue diceritain sama Caca, dia tepuk tangan. Wah, gue langsung bangga banget gue. Lagi syuting sama Mas Rako, terus gue di WhatsApp-in gitu, ini anaknya tepuk tangan di bioskop. Gitu. Sementara kan orang-orang lain nggak tahu nih kenapa tepuk tangan. Itu nonton sebelum apa sih? Kemarin gue nonton juga keluar itu sebelum nonton Avatar. Sebelum film Avatar. Avatar kan? Avatar. Anak gue langsung film papa, wis. Karena dia gue tau anak gue dia nggak akan tepuk tangan kalau filmnya buat dia tuh nggak sesuatu. Iya. Wow, oke. Thank you ekspresinya buat teman-teman. Oke, sekarang dari teman-teman sendiri berharap kira-kira Bayi Ajaib ini ceritanya sebenarnya secara singkat tentang apa?
Silakan siapa yang menceritakan, Sarah aja deh. Sarah. Tentang apa ini sebenarnya Bayi Ajaib sih? Satu kata, cultism. Cultism. Oke. Cultism. Apa itu jadinya? Kira-kira penjelasannya? Karena apa ya, kalau dari sudut pandang Koto, kenapa cultism? Karena ada dua karakter yang mempercayai kayak jalan pintas menuju kekayaan atau menuju kebahagiaan yang mereka raih sendiri itu kayak gimana, ternyata jalan pintasnya itu membelot gitu. Kenapa disebut cultism, ya itu sih definisi dari cultism. Dan itu relate ya, sampai sekarang orang pun masih berusaha itu gitu. Masih sampai sekarang pun berusaha, bahkan lewat digital pun udah bisa sekarang. Iya. Gitu. Dan kamu sebagai apa di situ? Aku sebagai ibu dari bayi ajaib, saya ibu ajaib. Prop. Kok bisa kamu melahirkan bayi dengan begitu sih sebenarnya? Tanyakan kepada bapaknya, gimana ini Pak? Ada yang nggak beres sama bapaknya ya. Iya. Aku di sini sebagai Larasati, yang tadinya karakternya namanya Sumi diganti jadi Larasati. Kenapa diganti? Iya, Itu ada sesuatunya. Iya, kenapa Pak Rako? Nggak apa-apa. Jangan ceritain Mas, jangan ceritain. Seru aja. Larasati, laras gitu kan. Tapi lebih cocok memang. Biar penasaran juga penontonnya, loh kok dimganti namanya. Iya. Dan cuma karakter dia yang diganti, yang lain enggak kan? Iya. Karena memang lebih cocok bener nama Semua ada Larasati. alasannya. Aku bingung mau reaksinya gimana. Dari Mas Rako sendiri ada apa yang beda dengan Bayi Ajaib yang dulu, Mas? Kalau Bayi Ajaib sekarang nih, gue nggak coba untuk membandingin Alim, tapi maksud gue Alim tuh nulisnya kayaknya udah research tentang kritik orang tentang film yang lama, udah research tentang review film yang lama gitu. Karena gue ngeliat ini lebih solid lah skenarionya gitu. Kayak semua karakter tuh punya peran yang baik di film ini gitu. Maksudnya nggak coba gimana-gimana bandingin, tapi kayak ambil contoh kayak misalkan Bang Bokir gitu, tukang sunat gitu. Udah itu film lama ya udah sebagai tukang sunat, abis itu lucu-lucuan terus nggak ada gitu. Kalau di sini tuh bener-bener tukang sunatnya ini dikembangin menjadi sangat penting untuk jalannya cerita ini gitu. Kayak misalkan dulu ada Ibu Woli Sutinah jadi bidan ya kan. Terus sekarang nih bidannya punya peran penting juga di cerita ini gitu, dan reasonnya Dorman, terus kemudian Soleh ya, terus Kosim itu lebih up to date dan lebih clear menurut gue, dan itu penting sih gitu. Jadi ini kita akan melihat Bayi Ajaib memang mungkin secara cerita akan jauh lebih solid menurut gue, lebih solid menurut gue. Dan ya horor-horornya pasti ya menyesuaikan dengan sekarang. Tapi sebagai sutradara melakukan remake kan pasti ada sesuatunya dong Mas, yang karena ini film yang dulu dan kemudian Mas Rako remake, apakah ada hal yang Mas Rako bilang kayaknya ini nggak boleh nih dilanggar, atau ini kayaknya gue harus pertahanin? Ya itu sih sebenarnya kalau gue ngelihat keseruan dari Bayi Ajaib yang lama itu tuh sebenarnya kayak karakter Bayi Ajaib ini nih menghantui semua karakter gitu. Kayak sebagai contoh adegan di film lama itu tiba-tiba si Sumi itu ya waktu itu ngelihat muka bayi ini nongol di bathtub ya di bak maksud gue di bak Itu traumatik banget loh. Nah, terus tiba-tiba nongol dari kloset, terus dia teriak-teriak kuda gitu kan. Jadi memang gimana caranya itu nggak hilang gitu, bahwa sosok bayi ini nih menghantui semua karakter gitu. Bahkan Falcon melakukan sebuah langkah yang asik menurut gue, tiba-tiba mukanya tuh muka bayi gitu, karena muka setan ya, karena menurut gue itu akan jadi estalase bagus ya, maksudnya memang inilah yang akan ditonton ke mereka, bahwa sosok ini nanti akan menghantui mereka gitu. Sebagai pilihan poster maksudnya? Betul, dan itu menurut gue satu benang merah yang harus dijaga gitu dari film lamanya. Oke. Dan kalian sendiri ada beban gak kalau main film Bayi Ajaib terus orang kan bilang, kakak lu berarti dibandingkan sama siapa ya Vin? Kalau Monica Adair. Sebetulnya gue udah lupa inget cerita yang dulunya gitu. Gue cuma ingat yang bagian ikonik doang. Tapi begitu Falcon bilang, Vin mau main film horor nggak? Film horor apa? Bayi Ajaib. Pikiran gue pertama, Bayi Ajaib ini ada di Falcon. Karena yang kita tahu ini jadi perebutan banyak orang. Ini menjadi perebutan banyak PH, pernah denger ini ada di sana, ternyata nggak bisa, harus diganti judulnya,
di yang satu lagi gitu. Nah begitu di sini langsung kirimin dong skripnya gitu. Begitu pas gue baca, oh iya ini yang gue tonton dulu ini dan ternyata begitu gue baca ini dan gue inget-inget yang dulu jadi kayak puzzle yang film yang dulu ini kayak lo rangkai lagi gitu mas. Oh ini kesini gitu. Jadi kayak ini kayak film yang saling melengkapi gitu. Jadi kalau orang yang nonton yang dulu penjelasannya adalah di sini. Oke. Gitu kalau secara subjektifnya gue gitu. Jadi kenapa gue mau ngambil film ini ya karena ini legenda. Ini salah satu film orang legenda Indonesia. Tapi karakter yang ada di skrip ini itu pun juga kuat gitu. Jadi makanya susah sih kayaknya nolak siapapun ya, maksudnya aktor yang Jadi lu nggak ngelihat juga nggak mempelajari Muni Kadir memainkan sebagai kostum di situ? Enggak, karena begitu pas udah gue baca ini Mas Rako ngirimin referensinya bahwa gue akan membuat film ini looknya seperti ini. Dan dimundurin tahunnya sama Mas Rako ya. Ini juga menurutku decision Mas Rako sih, bukan decision di aku sebagai penulis, tapi decision Mas Rako sendiri memundurkan. Padahal orang adaptasi malah kadang dibikin modern kan. Iya. Kenapa dimundurin Mas? Budget. Bukan. Justru dimundurin sama Oke. Iya, menurut gue seru aja sih menurut gue gitu kan. Maksudnya belum ada listrik, belum ada alat komunikasi itu menurut gue akan lebih nakutin gak sih? Maksudnya cuma pakai lentera, jalan gitu, gelap dunia gitu yang gimana ya, rumah juga masih jarang-jarang gitu. Maksud gue itu akan lebih asik sih gitu. Dan yang kedua idealisme karakternya itu akan lebih kuat gak sih? Gitu loh maksudnya. Karena belum ada disturb dari dunia luar. Iya gitu. Dan ya unik juga karena mungkin remake yang tahunnya malah dituain baru ini kali. Iya kayaknya. Iya. Jadi mundur ke tahun berapa Mas? 1900-an. 1900-an ya? Oh, wow. Gue kita malah lebih seneng ya dengan dimundurin itu. Kalau bisa tiba-tiba ini kehidupannya pindah ke Jakarta dengan ini gitu. Dengan kemacetan. Iya betul. Kurang gitu. Karena Bayi Ajaib asli juga menurutku memang amat sangat identik dengan kekunoannya ya. Betul. Maksudnya dengan setting. Iya kan debus masyarakat masih dekat dengan itu. Iya. Aku juga belum lihat filmnya, tapi kalau di skripsi aku nulis soal masalah debus itu karena buat aku itu juga salah satu yang amat sangat mengerikan. Membayangkan orang debus tapi akan terjadi sesuatu. Di film ada Mas? Ada dong. Yeay! Gak sabar banget. Itu pemain atau asli pemain debus? Pemain debus asli. Wow. Dan sampai sekarang, jangan deh. Sampai sekarang. Gue gak bisa cerita nih. Jangan deh. Nanti harus nonton aja tanggal 19 Januari. Dot, lu juga memainkan karakter yang dimainkan oleh salah satu aktor legendaris karakter yang luar biasa, W.D. Mokhtar. Lu gimana? Lu sempat juga mempelajari itu atau lu melakukan representasi sendiri? Mempelajari enggak sih, tapi nonton filmnya ya, walaupun nggak full ya. Cuman ya gue lihat filmnya. Tapi karakter Dorman yang ada di sekarang ini lebih diskusi sama Bang Rako sih. Lebih ke arah sana gitu. Karena memang momennya kan juga momennya beda gitu ya. Tahunnya juga beda gitu. Jadi cultnya tuh bisa lebih dalam lagi sebenarnya karena lebih tua lagi kan sebenarnya gitu. Dan karakternya lumayan berbeda dari Dorman yang sebelumnya karena yang sebelumnya lebih sangar, lebih galak gitu kayaknya kan. Tapi lebih make believe bahwa lo sebagai Dorman karena punya keturunan darah Portugis ya. Iya. Terus juga ya itu tadi yang kayak gue bilang ya, gue mau ngebuat Dorman tuh manusia gitu, manusia lemah gitu yang emang manusia tuh punya rapuh gitu dalam hidupnya gitu kan. Itu yang ngebuat trigger kalau emang dia tuh punya dendam, dia punya ambisi akhirnya itu sih yang dibuild sama Bang Rako juga. Kalau W.D. Mokhtar emang tokoh yang gue kenal yang memang selalu memainkan karakter antagonis ya kebanyakan sih. Tapi kalau lu nih baru pertama kali main sebagai antagonis ya? Pertama kali. Oke. Gue menikmati loh. Gue merasa antagonis tuh kayak ada dalam bagian diri gue. Gitu. Lu menemukan jati diri. Iya, jati diri gue ada antagonis deh. Hati-hati ya guys ya. Takut. Sarah ini film pertamamu ya? Ya pertama. Sebenarnya udah banyak main film tapi kebanyakan di OTT tapi yang di bioskop. Yang di bioskop ini. Gila awal tahun 2023 kamu awali dengan film layar lebar. Gimana rasanya? Deg-degan. Deg-degan kan? banget. Waktu pertama kali di-share foto official posternya aja aku udah langsung kayak gitu sendiri gitu. Apa yang kamu takutkan?
Mungkin ya pasti kayak ada keraguan sama diri sendiri kayak aku mainnya bagus kayak gitu. Oke. Kira-kira bakal diterima nggak ya gitu. Tapi kayak Bagus. terima kasih. Iya. Satu horor Wes. Amin. sekarang. Apa adegan yang paling pasti buat kamu ini sesuatu nih kalau untuk actingmu gitu? Di bagian part yang mana? Part yang banyak sih. Yang Banyak yang Hamil perutnya di nih. belakang tuh Wah, itu itu kayak juga ikonik tuh. itu Oh gila itu. Gila. Itu aku kagum dari film Bayi Ajaib itu sih mas. Selain konsep Bayi Ajaib, kedua adalah kok bisa kepikiran hamil di iya, punggung di itu. punggung gitu, bener-bener dibalik gitu perutnya. Gila. Terus dibalikin lagi ke depan itu, aku udah kayak Dan udah kamu gimana nyampe. waktu mendalami itu, membayangkan itu terjadi Membayangkan bener? terjadi ya kayak ya seolah-olah emang bener-bener kayak sakit banget ini kan sakitnya harusnya di sini ini di belakang gitu kan. Jadi kayak bener-bener gak nyampe pikiranku gitu. Aku sempat tanya sama Pak Rako juga, Pak kan ini kan perannya si Laras kan keibuan gitu-gitu. Pak ini apa porsinya gimana gitu. Aku banyak tanya sama Pak Rako. Soalnya di karakter sebelumnya kan jadi gila terus nih gitu. Oke, Jadi oke. ini segini porsinya si Laras segini cukup gak kira-kira? Karena kamu ada porsi normalnya gitu ya, sebagai Iya. seorang istri dan sebagai seorang ibu ya. Jadi ada small, medium, large kayak gitu kan. Kalau ini kayak normal, Tapi medium. kamu looknya beda banget dong, anting copot, apa Iya, copot semua. copot semuanya. Jadi wanita susuk, kalem. ganti susuk. Ganti susuk. Ya makanya kan Kosim langsung jatuh cinta, makanya pasang susuk. Itu cinta mati loh Kosim tuh sama Laras. Oke Rehan. Nah, kamu sadar gak kamu jadi Bayi Ajaib? Kamu baca skrip gak? Baca, Baca, oke. Kamu sadar kamu jadi Bayi Ajaib? sadar, Kamu apa itu Bayi Ajaib buat kamu? Kamu ngapain di situ sebagai Bayi Ajaib? sebagai bayi ajaib, Nama kamu siapa di situ? jadi Didi. Didi. Iya, Oke. Didi. Kamu ngapain di situ? Di film itu kamu kenapa? Di film itu aku itu Bisa jadi orang bisa tua. jadi orang tua, iya. Orang tuanya baik apa serem? Orang tuanya itu jahat, Jahat. Iya. Jadi kamu jadi jahat di sini. iya bisa jadi jahat sama baik. Oh. Dua karakter. Iya dua karakter. Oh, jahatnya kayak gimana? Jahatnya ya jahat, Ngapain aja? Ngapain aja? makan orang. Oh, wow. Nah, kamu Pak Rako sempat minta kamu untuk dalam kan kalau pas jadi jahatnya kamu jadi orang tua ya. Iya stand in-nya. Jadi Oh. kita punya dua. Karena kan prostetik itu lama. Jadi yang jadi hantunya itu orang lain. Rehan khusus untuk yang Yang Didinya. ininya. Tapi di trailer kamu tuh serem loh. Mata kamu berubah putih. kebalik. Oh. Itu gimana caranya matanya bisa balik gitu? Ya dipakai Bisa nggak sekarang? softlens. Oh, dipakai softlens. Nah, kalau Sekarang sekarang bisa nggak? bisa dikit. Ya cucu pakai kamera. Mana kameranya? Nah, yang itu tuh. That's my boy. Kamu tahu film Bayi Ajaib sebelumnya? Udah nonton. Udah nonton? Serem nggak? Serem? Serem. Iya. Menurut kamu lebih serem mana yang nanti sama yang ini yang kamu mainin? Lebih serem dua-duanya sih. Lebih serem dua-duanya ya. Oke. Kamu suka main film horor? Suka. 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 Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen. Aku mau bacain ya. Yang pertama Al Fakir Zain. Ini nanya buat kamu nih. Kenapa disebut Bayi Ajaib? Ya karena film lamanya nama judulnya Bayi Ajaib. Pintar, 100. Kalau film lamanya bukan Bayi Ajaib, nggak mungkin judulnya Bayi Iya. Ajaib ya. Bener juga. Vino, kenapa disebut Bayi Ajaib? Masa pas ditanyain itu loh. Soalnya ada Vino G. Bastian. Kenapa disebut bayi ajaib? Iya. Sebetulnya kalau misalnya mau jujur ya harusnya kan kayak bayi setan, Iya. bayi iblis, Iya. bayi ini. Gua rasa kalau tahun sekarang nih gue ngasih pitching judul Bayi Ajaib, mungkin produser Bener. Tapi justru menurut gua yang bikin film ini jadi karakter ini jadi berbeda dari
karakter-karakter anak setan yang lain adalah kata-kata ajaib itu kalau menurut gue. Iya, Jadi dengan bayi ajaib, traumatik orang denger bayi ajaib dibanding bayi setan itu lebih parno ke bayi ajaib, gitu. Jadi menurut gue emang bener kata Rehan, gak bisa diganti sih bayi ajaib ini. Kata-kata ajaib yang menempel di kata-kata bayi itu di Indonesia itu lebih mistis dibanding bayi setan, anak setan atau apa gitu. Dan lo ini film kedua lo dengan kata ajaib. Ajaib di sel nomor 7. Oh iya, dan insya Allah kita mau peroleh keajaiban yang sama, bahkan lebih dari film. Ini kalau main di OTT judul Inggrisnya Baby nggak masuk ya. Baby of Miracle. Wah, saya jadi positif kagak ada horor-horornya. Tapi luar biasa sih kata bayi ajaib itu menjadi horor itu. Mas Rako sendiri gimana? Kalau menurut gue gini sih, sebenarnya kata ajaib itu meng-underline supaya orang fokus melihat ke sosok bayinya. Kayak ajaibnya apa nih gitu. Mungkin kalau nyambung Vino ya. Jadi ajaibnya apa? Oh ternyata ajaibnya jadi tua. Dan ternyata tadi gue bilang bahwa ternyata sosok tua itu tuh menghantui loh ternyata ya gitu. Kenapa? Nggak cuman kuntilanak, nggak cuma genderuwo kalau kata Dodot gitu ya. Ternyata sosok orang tua tuh menghantui banget gitu. Ya karena ada option bayinya bisa jadi serem dong. Misalnya bertaring, bayinya apa kayak gini kan bener-bener. Iya karena justru ajaib itu menurut gue tadi men-underline supaya orang bertanya ajaibnya kenapa? Oh ternyata ajaibnya jadi kayak gitu ya. Dan itu yang membuat orang pengen lihat kan. Kalau misalkan, kan ada juga maksudnya sorry ya gue buka isu lain. Misalnya kayak Benjamin Button gitu. Kan pernah ada ya gitu ya. Tapi maksudnya underline-nya kan nggak menjadi konotasinya tidak menjadi serem karena kata-kata ajaib itu sebenarnya yang bikin orang jadi kayak apalagi posternya oh bayinya mukanya begitu gitu kan. Tapi waktu kecil juga ya kalau misalnya kita kayak ditakut-takutin orang gitu, gak tau ya gue tuh suka tadi aku ngeliat kakek-kakek di situ. Nah, itu serem loh. Iya. Dibanding tadi aku ngeliat kuntilanak udah pasti wujud. Soalnya kakeknya kayak bisa jadi real gitu kan. Kakek tuh nenek-nenek gitu di situ. Itu lebih menakutkan sih sebenarnya. Oke. Thank you. Itu dia kenapa disebut bayi ajaib. Pertanyaan berikutnya dari Muhri Jahayan. Kenapa 19 Januari 2023? Ini tanggal premiernya nih. Kita akan tayang di bioskop tanggal 19 Januari 2023. Kenapa 19 Januari Mas Rako? Karena 19 Januari itu hari Kamis malam Jumat. Kliwon tuh coba cek deh. Kliwon bukan? Coba Jumat Kliwon apa bukan tuh? Coba. Kalau bukan Kliwon pun ini seminggu sebelum malam Jumat Kliwon. Benar. Gitu. Jadi bahaya. Dan itu udah dipilihin sama pihak eksibitor. Itu tanggal yang Udah dihitung itu. udah dihitung banget pakai. Iya. Wah, Udah pakai feng shui juga. Oke. Jadi 19 Januari ini tanggal penting. Setuju gak, Rey? Iya, Kamu ulang tahun tanggal berapa? 9 lewat Hampir. 9 Desember. 9 Desember, dekat sama 19 Januari. Berarti dipilih karena dekat dengan tanggal kamu. 9 lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari wah, ini dari Ray Buteje. Apa susah baca? Ray Buteje. Kesulitan apa yang dialami oleh masing-masing pemain untuk berperan dalam film Ajaib Bayi Ajaib ini? Kesulitan apa yang kalian hadapi? Sarah? Kalau dari aku kayak tadi yang aku jelasin kan karena sebelumnya aku kan perannya gila-gila terus nih. Kayak nggak masuk di otak juga gitu. Ke apa tingkah laku perilakunya gitu. Terus jadi Larasati bener-bener kayak ibu rumah tangga kalem, manut sama suami, urus anak gitu kan. Dan itu nggak kamu banget. I feel like I seeing someone else gitu. Tapi oke gitu, it's okay. Challenging buat aku gitu. Jadi bukan beban sih, menurut aku itu sebuah rintangan. Orang tuh kadang sering menggunakan metode menggunakan referensi siapa supaya dia lebih bisa. Kamu pakai referensi gak ketika jadi istri? Mama dong, pastinya mama sendiri. Oke. Apa yang kamu bayangkan ibumu sehingga kamu pakai sebagai referensi? Pas hamil sih. Itu berasa banget tuh. Kayak, Mam, aku kayak rasanya simulasi hamil nih, Mam, 9 bulan segitu gedenya. Memang bener-bener kayak belakang sakit banget, terus berdiri susah, duduk juga kayak iya.
ngerasain lah ya. Dan kita tahu kemampuan kamu sebagai penyanyi ya. Apakah Mas Rako memanfaatkan itu juga nggak di film ini? Di film ini enggak ya, kalau di Enggak film ya? ini enggak, tapi ada di project lain sama Oh oke. Tapi kamu sendiri lebih seneng nyanyi atau acting? dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya Pilih. jalan. Pilih. Eh. Kalau hati pasti musik gitu. Tapi kalau kayak buat cari ilmu baru, pengalaman baru, aku suka banget acting gitu. Jadi Oke. ada kayak side-ku yang nggak bisa aku tuangin di musik, aku bisa tuangin di acting gitu. Seperti side gelapmu gitu. Iya, Oke. dark side. Soalnya kan kalau musisi kan masih kayak happy, ceria gitu, performer gitu kayak Iya, bener-bener iya, yang iya. gitu. Kalau di sini kayak ya, you gotta see my bad side there gitu. Oke. Adi. Apa tadi? Challenge. Challenge. Kesulitan apa yang dihadapi? Kesulitannya jadi gini, kalau menurut gue ya, antagonis itu peran protagonis itu lebih susah daripada main antagonis Sebenarnya. kalau Berarti buat ini gue it's an pribadi ya. easy job for you. Enggak, tapi karena antagonis itu dia batasannya tuh lebih luas, Oke. gitu kan. Kalau protagonis kan dia terbatas, kayak harus sopan, harus baik, harus sebenarnya attitude yang dijaga gitu kan. Cuman kalau antagonis dia tuh bebas karena orang anggap dia udah jahat, udah jelek di mata orang. Jadi kalau Motifnya lu udah ngakuin kelihatan jelek, lah ya gitu nggak ya. masalah gitu kan. Tapi yang jadi challenging adalah gimana caranya gue tuh gak kebablasan sama ruang yang besar ini gitu. Oke. Jangan sampai jadi lebay, jangan sampai gue jadi ganggu gitu kan. Itu Betul, yang betul. berat sebenarnya. Secara natural tuh tetap harus dibawakan dengan nyaman, manusia biasa, tapi dia tuh antagonis gitu. Iya. Itu yang menurut gue beratnya di situ sih. Oke. Vino, ada hal yang sulitan? Syuting kebalik jamnya itu sih. begitu udah malam tuh, wah untuk konsentrasi itu enggak. Sebetulnya karakter Kosim ini menarik banget karena dia tuh ada di titik mana sih sebetulnya, protagonis atau antagonis gitu. Karena layer itu tuh yang gue tuh kadang-kadang masih suka diingetin sama Mas Rako gitu. Vin, nanti yang ini gini ya, ini gini. Karena kadang-kadang tafsir dari Kosim itu tuh Karena memang Kosim itu, ya kalau sebagai doorman, ya jelas lah pilihannya. Tapi kalau Kosim menurutku ada makin banyak. Orang zaman sekarang masih banyak yang dia berada abu-abu. di gray area Iya, gitu. tapi kan kadang-kadang kita menempatkan di scene ini mana yang harus gue keluarin nih, sisi yang mana nih yang harus dikeluarin. Kadang-kadang pemahaman gue nih sisi ini, tapi ternyata karena Mas Rako ngelihatnya secara global, enggak, yang ini nih begini, karena sebelumnya ini, sesudahnya ini gitu. Oh iya, jadi itu sih yang buat gue bukan sulit ya, tapi menjadi tantangan tersendiri yang baru gitu, karena ada layer-layer yang Sebagai bapak punya anak cowok, apa itu kesulitan? Karena kalau lu kan bapak punya anak cewek, kan gak sulit kalau di film yang sebelumnya misalnya lu, tapi sebagai punya anak Didi, jadi bapak yang punya anak cowok gimana? gue harus mempercayai anak gue sih sama seperti anak gue mempercayai gue gitu. Itu selalu gue mau tunjukin di sini. Karena beruntungnya gue adalah di film BCP ini kejadian-kejadian yang gak ada di scene gue itu gue nggak pernah lihat. Jadi kejadian-kejadian Bagaimana Didi, dia bagaimana sebrutalnya itu gue nggak pernah lihat. jadi lu tetap akan lihat Jadi sisi gue dia fokus. sebagai anaknya Iya. dong. Jadi gue lebih gampang membangun emosi itu gitu. Orang mau ngomong apa gue nggak percaya. Karena anak gue di depan gue adalah semanis ini gitu. Gitu. Jadi nah itu yang membantu gue gitu. Tapi yang sulitnya adalah itu nih, di adegan ini layer yang mana nih yang harus gue keluarin. Iya. Tapi Kosim itu memang ya merepresentasikan banyak orang dengan pilihan hidupnya sekarang ini sih. Ya. Banget sekarang, apalagi Ya gak sih Mas Rako? Iya. Bahwa ya itu orang terjebak dalam suatu hal yang dia juga nggak bisa keluar dari situ dan harus mengorbankan banyak hal untuk. Iya. Kalau Rehan ada kesulitan apa Reh? Kesulitannya itu pas pakai softland. Pakai Itu softland. di pinggir-pinggirnya gatel. Oh, Kamu nggak bisa lihat juga ya? Burem. buram. Burem. Terus Jadi kalau sama keset digendong. Oh gitu. terus sama dilumurin darah. Dilumurin darah kamu.
Darah beneran? Enggak. Enggak ya. Tapi jam 2 jam 3 pagi. Iya. Tapi kan mukamu harus ngerasa itu darah beneran. Itu darah kambing beneran, kamu nggak tahu ya? Nah itu kamu gimana? Kamu gimana membayangkan itu darah? Membayangin itu darah ya kayak geli-geli gitu, kayak perasaan aku kayak ini bau enggak atau apa, bau amis enggak gitu. Terus kata Mas Vino syutingnya malam terus kamu kan belum bisa begadang kan? Bisa? Bisa? Oh jadi kamu nggak ngantuk waktu syuting jam segitu? Enggak. Oh malah seger? That's my boy. Oke, kamu kelas berapa sih Rea? Kelas 5. Kelas 5? Berarti selama syuting libur? Izin. Izin? Oh oke. Pengen syuting lagi gak? Pengen. Film horor lagi? Boleh. Oh boleh, oke. Bayi ajaib gua. Iya. Bayi ajaib. Kalau berhadapan dengan pemain, Mas Rangga ada kesulitan nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, ya. Karena udah sering kerja bareng, sama Rehan juga soalnya pernah juga. Cuman ini aja maksudnya kayak ngatur pacing tempo horor tuh mesti gimana gitu kan. Karena kayak Teh Desi kan juga ini pengalaman pertama dia main horor gitu kan. Ekspresinya tuh kayak apa, maksudnya kayak ketika reading tuh nerangin bahwa nanti ini kejadiannya kayak gini loh, jadi ekspresinya tuh setakut ini loh gitu kan. Kayak tadi Vino bilang kan, Vino nggak pernah ngeliat Rehan jadi bayi ajaibnya gitu kan. Ya itu sih sebenarnya kayak kan beda gitu caranya gitu, maksudnya kayak gimana caranya menerjemahkan skenario-nya Mas Alim juga tuh endingnya harus horor gitu. Gue mainin elemen kayak lukisan yang dilukis sama Rehan itu gimana caranya nih ini bisa di horor nih lukisan ini gitu. Atau kayak ketika Sarah nih siapa namanya Laras memeluk anaknya itu di samping rasa kasih sayang ibunya tapi ada satu yang dia nggak tahu disembunyikan sama Rehan tuh gimana caranya gitu. Itu sih menerangkan itu ke Rehan dan segala macamnya itu sih sebenarnya yang seru. Dan ya gitu sih kalau tadi bisa bantu jawab Dodot sama Vino tuh. Jadi karakter Vino ini protagonis tapi antagonis. Karakternya Dodot itu antagonis tapi protagonis. Iya. Sosoknya gitu. Iya. Oke, sekarang saya akan minta teman-teman untuk menebak berbarengan, memprediksi aja jumlah penonton dengan jari tangan ya. Udah pastilah kalau jari tangan kita nggak berharap ini ribuan dong ya, tapi jutaan. Oke, so this is mewakili 1 juta. Jadi silakan diangkat tangannya barengan, saya hitung sampai 3. Prediksi penonton menurut teman-teman yang paling realistis. Kita nggak usah nggak berharap ini, tapi juga jadi doa sih. Oke lah, pokoknya terserah. Pokoknya berapa prediksi penonton Indonesia yang akan menyaksikan film Bayi Ajaib? 1, 2, 3. Bismillah. Oke, bentar. Rehan itu berapa? 2 apa? 11. Oke, 11. Amin. Sarah 3 juta? 3. 3. Oke. Ini aja maksudnya itu low expectation-nya. Oke, 3 juta gitu. satu. Ini lo expectation gue 8 juta. Wes. Amin. Mendengar di Rehan nih. Vino tadi berapa? 10. Wes. Rencana yang terbaik aja. Oke, siap. Tinggal Tuhan Mas yang Rangga? menentukan. 3,5 nih setengah nih. Oh itu 3,5. 3,5 tuh. Kok bisa ke 4 Kita juta? mendekati ya, Aku kita 4 juta. aku Oke 3, lah. baru aku 3,5. Oh, 4 juta. Amin, Oke. Amin. Ya, makanya mungkin last word dari teman-teman buat para penonton, pesannya buat nonton Bayi Ajaib, kenapa mereka harus nonton? Mungkin dari Mas Rako dulu. Ya harus nonton karena bisa menjadi bagian lah untuk Bayi Ajaib ini bisa dinikmati gitu. Dan pesan gue sih kalau lagi nonton jangan bawa minuman full. Oh. Tumpah pasti. Dari pengalaman anakmu ya. Lompat loh mas dari sofa mas. Wow gitu. Vina? Bayi Ajaib ini sebuah film legendaris pada tahun 1982 dan kita membuat film ini sebagai tribute untuk film horor ini yang terdahulu gitu. Jadi buat teman-teman yang dulu masa kecilnya traumatik tentang film Bayi Ajaib harus nonton film ini
Dan buat teman-teman yang belum pernah nonton film ini dan penasaran kenapa orang-orang dulu pada traumatik terhadap film ini, harus nonton tanggal 19. Untuk menciptakan traumatik berikutnya. 19 Januari 2020. Nyari masalah hidupnya ya. Jadi masalah itu. Dadat. Ya, ini film yang legendary lah di zamannya gitu ya. Jadi menurut gua ini akan menjadi tontonan yang menyegarkan karena ini bukan urban legend pada umumnya gitu. Jadi Betul. kalau kalian biasanya menyaksikan film horor ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada hantu-hantu yang kalian dengar namanya udah bikin kalian merinding gitu ya. Sekarang bisa jadi abis nonton film Bayi Ajaib kalian denger kata bayi ajaib aja dan ngebayangin muka kakek-kakeknya kan juga akan merinding. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Amin. Amin. Sip. Sarah. Kalau dari aku sih wajib nonton karena plot twistnya ada, terus kayak tegangnya pasti dapat, dan yang terakhir sih premisnya juga bagus dan bisa dilempar ke penonton, silakan bertukar pikiran gimana nih endingnya bakal seperti apa kayak gitu. Jadi Kira-kira wajib nonton. fans semua akan suka nggak? bakal suka horror lovers, insya Allah suka lah, bakal suka. Terus Ray, satu lagi apa? alasannya Iya. karena Rehan main di Bayi Ajaib. Oh gitu. Anak saya, tolong ditonton, anak saya main di sini. Ray apa pesannya? Kenapa penonton mesti datang ke bioskop nonton Bayi Ajaib? Soalnya filmnya itu bagus. Terus yang ngedirect juga Om Rako. Terus Bayi Ajaib. aktor-aktornya, artis-aktrisnya itu juga aktingnya pada mantap. Siapa? Kamu juga. Semuanya. Semuanya. Oke, termasuk kamu udah. Kan saya bilang, Rehan di situ jadi harus nonton. Oke, itu dia obrolan kita di Movie Stalking dengan episode Bayi Ajaib bersama dengan teman-teman para cast dan juga sutradara. Dan jangan lupa saksikan Bayi Ajaib tanggal 19 Januari 2023 di bioskop terdekat. Bye ajaib.
Kalau kalian biasanya menyaksikan film horor ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada hantu-hantu yang kalian dengar namanya udah bikin kalian merinding gitu ya. Sekarang bisa jadi abis nonton film Bayi Ajaib kalian dengar kata bayi ajaib aja dan ngebayangin muka kakek-kakeknya kan juga akan merinding. Kayaknya sih bakalan gini nih. Oh kayak gini. Dum, gitu. Oh. Wow! Gitu. Iya benar. Yo, tadi ngobrol sama Vino dan Adipati Dolken di Bayi Ajaib dan sekarang kita lanjut ngobrol sama cast lainnya dan juga Bapak Sutradara. Dan bayi ajaibnya tuh. Dan Bayi Ajaibnya. Rehan ajaib. Rehan Ajaib. Jadi ada Mas Rehan di sini. Iya. Terus misalnya ada Mbak Sarah, Ibu ajaib. Ibu Ajaib. Oke, dan kemudian ada Adipati Dolken, Vino Bastian, dan Mas Rako. Oke, kita akan ngobrol santai aja dalam rangka mempromosikan Bayi Ajaib supaya yang nonton banyak, ya. Amin. Amin ya, supaya semuanya seneng. Oke, kita akan start dengan sesuatu yang agak lebih nyantai nih. Bayangan kalian, ekspresi muka penonton satu-satu ya. Kalau nonton Bayi Ajaib tuh kira-kira mukanya seperti apa penonton kita? Begitu dia nonton, taruhlah menit ke 40 gitu, udah setengah film. Kira-kira mukanya kayak gimana? Silakan siapa dulu. Menit 40 tuh adegan yang mana, Pak? Lupa juga gua. Pokoknya atau yang paling serem, adegan yang paling serem deh kira-kira. Atau adegan yang paling mengejutkan atau apa kira-kira. Silakan dari pemain dulu terakhir Mas Rako sebagai gongnya kan, sutradara bisa paling tahu ya ekspresinya. Ray, kira-kira gimana? Bayi Begitu Ajaib penonton gimana? nonton Bayi Ajaib mukanya kayak gimana kira-kira mukanya? Ekspresinya bakal gimana? Ekspresi apanya? Ekspresi penontonnya. Bebas, ekspresi apa aja. Oke. Dicontohin Kak Vino dulu ya. Vino dulu. Cobain Kak Vino dulu coba. Ntar Ray lihat. Menit 40 nih ya, adegan terserem ya. Iya, dengan terserah. Kayaknya sih bakalan gini nih. Weh. Karena kan bayangan, sebenarnya gue juga belum nonton nih. Dan bayangan filmnya zaman dulu sama sekarang tuh pas gue ngeliat teasernya aja gue langsung ngeliat, wah kita edit nih kayaknya nih. Oke. Kita bikin sesuatu Kita yang bikin agak sesuatu nih. akan begitu reaksi. Iya. Sekali lagi. Sekali lagi, Fit. Mana tadi reaksi? Coba ada dokter. Dat, gimana Dat? Ekspresi penonton Dat, bayangan lo Dat. Dat. Sebelum ditangkap sama kamera tuh biasanya pas nonton di bioskop kan. Nah, kira-kira kalau Ngetek, Pak? prediksi pemain. Oh, sana. Oh iya. Gue grogi gitu. Ekspresi penonton Bayi Ajaib versi Adipati Dolken. Itu pas diapain tuh? Pas diapain tuh harus nonton tuh. Pasti berdarah-darah Pas tuh. diapain tuh adegan itu. Pasti agak mengerikan ya. Coba, Sarah. Sarah gimana? Kalau cewek-cewek pasti kayak yang pegangnya takut yang di. Rehan. Tuh kayak gitu Rehan. Oke, ekspresi penonton Bayi Ajaib versi Rehan. Versi aku kayak gini. Anakku nanti kayak nonton akan kayak gitu deh. Oke, kita lihat Bang Rako ya. Kalau gue sih sebenarnya udah ini karena ini kebal Gak ya. apa, kita membayangkan Tapi kemarin penonton. gue puter, anak gue nonton. Oke. Anak gue gini nih, Anakmu umur? Sorry. umur 14 sama 9. Oke. Pas dia nonton gini. Wow! Iya bener. Wah gila keren banget. Iya kayak gitu dia. Wow gitu. Itu di tengah mas? Atau di endingnya udah? Adegan terserem kan tadi? Oh, iya, adegan terserem. Iya. Tapi anak gue sempat nonton film lain, terus ada di bioskop, terus dia tiba-tiba ada teaser film itu, dia tepuk tangan loh. Gue diceritain sama Caca, dia tepuk tangan. Wah, gue langsung bangga banget gue. Lagi syuting sama Mas Rako, terus gue di WhatsApp gitu, ini anaknya tepuk tangan di bioskop gitu. Sementara kan orang-orang lain nggak tahu nih kenapa tepuk tangan. Itu nonton sebelum apa sih? Kemarin gue nonton juga keluar itu sebelum nonton Avatar. Sebelum film Avatar. Avatar kan? Avatar. Anak gue langsung film papa, wis. Karena gue tau anak gue dia nggak akan tepuk tangan kalau filmnya buat dia tuh nggak sesuatu. Iya. Wow, oke. Thank you ekspresinya buat teman-teman. Oke, sekarang
dari teman-teman sendiri berharap kira-kira Bayi Ajaib ini ceritanya sebenarnya secara singkat tentang apa? Silakan siapa yang menceritakan, Sarah aja deh. Sarah. Tentang apa ini sebenarnya Bayi Ajaib sih? Satu kata, cultism. Cultism. Oke. Cultism. Apa itu jadinya? Kira-kira penjelasannya? Karena apa ya, kalau dari sudut pandang Koto, kenapa cultism? Karena ada dua karakter yang mempercayai kayak jalan pintas menuju kekayaan atau menuju kebahagiaan yang mereka raih sendiri itu kayak gimana, ternyata jalan pintasnya itu membelot gitu. Kenapa disebut cultism, ya itu sih definisi dari cultism. Dan itu relate ya, sampai sekarang orang pun masih berusaha itu gitu. Masih sampai sekarang pun berusaha, bahkan lewat digital pun udah bisa sekarang. Iya. Gitu. Dan kamu sebagai apa di situ? Aku sebagai ibu dari Bayi Ajaib, saya ibu ajaib. Prap. Kok bisa kamu melahirkan bayi dengan begitu sih sebenarnya? Tanyakan kepada bapaknya, gimana ini Pak? Ada yang nggak beres sama bapaknya ya. Iya. Aku di sini sebagai Larasati, yang tadinya karakternya namanya Sumi diganti jadi Larasati. Kenapa diganti? Iya, Itu ada sesuatunya. Iya, kenapa Pak Rako? Nggak apa-apa. Jangan ceritain Mas, jangan ceritain. Seru aja. Laras gitu kan. Tapi lebih cocok memang. Biar penasaran juga penontonnya, loh kok diganti namanya? Iya. Tapi cuma karakter dia yang diganti, yang lain enggak kan? Iya. Karena memang lebih cocok bener nama Semua ada Larasati. alasannya. Aku bingung reaksinya gimana. Dari Mas Rako sendiri ada apa yang beda dengan Bayi Ajaib yang dulu, Mas? Kalau Bayi Ajaib sekarang nih, gue nggak coba untuk membandingin Alim, tapi maksud gue Alim tuh nulisnya kayaknya udah research tentang kritik orang tentang film yang lama, udah research tentang review film yang lama gitu. Karena gue ngeliat ini lebih solid lah skenarionya gitu. Kayak semua karakter tuh punya peran yang baik di film ini gitu. Maksudnya nggak coba gimana-gimana bandingin, tapi kayak ambil contoh kayak misalkan Bang Bokir gitu, tukang sunat gitu. Udah itu film lama ya udah sebagai tukang sunat, habis itu lucu-lucuan terus nggak ada gitu. Kalau di sini tuh bener-bener tukang sunatnya ini dikembangin menjadi sangat penting untuk jalannya cerita ini gitu. Kayak misalkan dulu ada Ibu Woli Sutinah jadi bidan ya kan. Terus sekarang nih bidannya punya peran penting juga di cerita ini gitu, dan reasonnya Dorman, terus kemudian Soleh ya, terus Kosim itu lebih up to date dan lebih clear menurut gue, dan itu penting sih gitu. Jadi ini kita akan melihat Bayi Ajaib memang mungkin secara cerita akan jauh lebih solid menurut gue, lebih solid menurut gue. Dan ya horor-horornya pasti ya menyesuaikan dengan sekarang. Tapi sebagai sutradara melakukan remake kan pasti ada sesuatunya dong Mas, yang karena ini film yang dulu dan kemudian Mas Rako remake, apakah ada hal yang Mas Rako bilang kayaknya ini nggak boleh nih dilanggar, atau ini kayaknya gue harus pertahanin? Ya itu sih sebenarnya kalau gue ngelihat keseruan dari Bayi Ajaib yang lama itu tuh sebenarnya kayak karakter Bayi Ajaib ini nih menghantui semua karakter gitu. Kayak sebagai contoh adegan di film lama itu tiba-tiba si Sumi itu ya waktu itu ngelihat muka bayi ini nongol di bathtub ya di bak maksud gue di bak iya. Itu traumatik banget loh. Nah, terus tiba-tiba nongol dari kloset, terus dia teriak-teriak kuda gitu kan. Jadi memang gimana caranya itu nggak hilang gitu, bahwa sosok bayi ini nih menghantui semua karakter gitu. Bahkan Falcon melakukan sebuah langkah yang asik menurut gue, tiba-tiba mukanya tuh muka bayi gitu, karena muka setan ya, karena menurut gue itu akan jadi estalase bagus ya, maksudnya memang inilah yang akan ditonton ke mereka, bahwa sosok ini nanti akan menghantui mereka gitu. Sebagai pilihan poster maksudnya? Betul, dan itu menurut gue satu benang merah yang harus dijaga gitu dari film lamanya. Oke. Dan kalian sendiri ada beban gak kalau main film Bayi Ajaib terus orang kan bilang, kayak lu berarti dibandingin sama siapa ya Vini kalau Monica Adair? Monica Adair. Sebetulnya gue udah lupa inget cerita yang dulunya gitu. Gue cuma ingat yang bagian ikonik doang. Tapi begitu Falcon bilang, Vin mau main film horor nggak? Film horor apa? Bayi Ajaib. Pikiran gue pertama, Bayi Ajaib ini ada di Falcon. Karena yang kita tahu ini jadi perebutan banyak orang. Ini jadi perebutan banyak
PH, apa namanya, pernah denger ini ada di sana, ternyata nggak bisa, harus diganti judulnya, di yang satu lagi gitu. Nah begitu di sini, langsung kirimin dong skripnya gitu. Begitu pas gue baca, oh iya ini yang gue tonton dulu ini, dan ternyata begitu gue baca ini, dan gue inget-inget yang dulu, jadi kayak puzzle yang film yang dulu, ini kayak lo rangkai lagi gitu Mas. Oh ini kesini gitu. Jadi kayak ini kayak film yang saling melengkapi gitu. Jadi kalau orang yang nonton yang dulu, penjelasannya adalah di sini. Oke. Gitu kalau secara subjektifnya gue gitu. Jadi kenapa gue mau ngambil film ini ya karena ini legenda. Ini salah satu film horor legenda Indonesia. Tapi karakter yang ada di skrip ini itu pun juga kuat gitu. Jadi makanya susah sih kayaknya nolak siapapun ya, maksudnya aktor yang Jadi lu nggak ngelihat juga nggak mempelajari Muni Kader memainkan sebagai kostum di situ? Enggak, karena begitu pas udah gue baca ini, Mas Rako ngirimin referensinya bahwa gue akan membuat film ini looknya seperti ini. Dan dimundurin tahunnya sama Mas Rako ya. Ini juga menurutku decision Mas Rako sih, bukan decision di aku sebagai penulis, tapi decision Mas Rako sendiri memundurkan. Padahal orang adaptasi malah kadang dibikin modern kan. Iya. Kenapa dimundurin Mas? Budget ya, budget? Bukan, justru dimundurin sama Oke. Iya, menurut gue seru aja sih menurut gue gitu kan. Maksudnya belum ada listrik, belum ada alat komunikasi, itu menurut gue akan lebih nakutin gak sih? Maksudnya cuma pakai lentera, jalan gitu, gelap dunia gitu yang gimana ya, rumah juga masih jarang-jarang gitu. Maksud gue itu akan lebih asik sih gitu. Dan yang kedua, idealisme karakternya itu akan lebih kuat gak sih? Gitu loh, maksudnya Karena belum ada disturb dari betul. dunia luar Iya gitu. Dan ya unik juga karena mungkin remake yang tahunnya malah dituain baru ini kali. Iya kayaknya. Iya. Jadi mundur ke tahun berapa Mas? 1900-an. 1900-an ya? Oh, wow. Gue kita malah lebih seneng ya dengan dimundurin itu. Kalau bisa tiba-tiba ini kehidupannya pindah ke Jakarta dengan ini gitu. Dengan kemacetan. Iya betul. Kurang gitu. Karena Bayi Ajaib asli juga menurutku memang amat sangat identik dengan kekunoannya ya. Betul. Maksudnya dengan setting Ya kan jadul. debus masyarakat masih dekat dengan itu. Iya. Aku juga belum lihat filmnya, tapi kalau di skripsi aku nulis soal masalah debus itu karena buat aku itu juga salah satu yang amat sangat mengerikan. Membayangkan orang debus tapi akan terjadi sesuatu. Di film ada Mas? Aduh dong. Yeay! Gak sabar buat. Itu pemain atau asli pemain debus? Pemain debus asli. Wow. Dan sampai sekarang, jangan deh. Sampai Jangan, sekarang. gue bisa cerita nih. Jangan deh. Nanti harus nonton aja tanggal 19 Januari. Dot, lu juga memainkan karakter yang dimainkan oleh salah satu aktor legendaris, karakter yang luar biasa, W.D. Mokhtar. Lu gimana? Lu sempat juga mempelajari itu atau lu melakukan representasi sendiri? Mempelajari enggak sih, tapi nonton filmnya ya, walaupun nggak full ya. Cuman ya gue lihat filmnya. Tapi karakter Dorman yang ada di sekarang ini lebih diskusi sama Bang Rako sih. Oke. Lebih ke arah sana gitu. Karena memang momennya kan juga momennya beda gitu ya. Tahunnya juga beda gitu. Jadi cultnya tuh bisa lebih dalam lagi sebenarnya karena lebih tua lagi kan sebenarnya gitu. Dan karakternya lumayan berbeda dari Dorman yang sebelumnya karena yang sebelumnya lebih sangar, lebih galak gitu kayaknya kan. Tapi lebih make believe bahwa lo sebagai Dorman karena punya keturunan darah Portugis ya. Iya. Terus juga ya itu tadi yang kayak gue bilang ya, gue mau ngebuat Dorman tuh manusia gitu, manusia lemah gitu yang emang manusia tuh punya rapuh gitu dalam hidupnya gitu kan. Itu yang ngebuat trigger kalau emang dia tuh punya dendam, dia punya ambisi akhirnya itu sih yang dibuild sama Bang Rako juga. Kalau W.D. Mokhtar emang tokoh yang gue kenal yang memang selalu memainkan karakter antagonis ya kebanyakan sih. Tapi kalau lu nih baru pertama kali main sebagai antagonis ya? Pertama kali. Oke. Gue menikmati loh. Gue merasa antagonis tuh kayak ada dalam bagian diri gue. Gitu. Lu menemukan jati diri tuh Iya, ya, jati diri gue sebenarnya. ada antagonis deh. Hati-hati ya guys. Takut. Sarah ini film pertamamu ya? Ya pertama. Sebenarnya udah banyak main film tapi kebanyakan di OTT tapi yang di bioskop Yang di bioskop ini. gila perdana. awal tahun 2023 kamu awali dengan film layar lebar. Gimana rasanya? Legend. Deg-degan. Deg-degan kan? banget. Waktu pertama kali di-share foto official posternya aja aku udah yang
Udah langsung kayak gitu, gitu sendiri gitu. Apa yang kamu takutkan? Mungkin ya pasti kayak ada keraguan sama diri sendiri kayak aku mainnya bagus gak ya kayak gitu. Oke. Kira-kira bakal diterima gak ya gitu. Tapi kayak bagus. terima kasih. Iya. Satu horor Wes. Amin. sekarang. Apa adegan yang paling pasti buat kamu ini sesuatu nih kalau untuk actingmu gitu? Di bagian part yang mana? Part yang banyak sih. Yang Banyak ya? yang Hamil perutnya di di- belakang tuh Wah, itu itu kayak juga wah ikonik tuh. itu. Oh gila itu. Gila. Itu aku kagum dari film Bayi Ajaib itu sih. Mas. Selain konsep Bayi Ajaib, kedua adalah kok bisa kepikiran hamil di Iya, punggung di itu. punggung gitu, bener-bener dibalik gitu perutnya. Gila. Terus dibalikin lagi ke depan itu, aku udah kayak aduh, Dan nggak kamu gimana nyampe. waktu mendalami itu, membayangkan itu terjadi Membayangkan bener? terjadi ya kayak ya seolah-olah emang bener-bener kayak sakit banget ini kan sakitnya harusnya di sini ini di belakang gitu kan. Jadi kayak bener-bener gak nyampe pikiranku gitu. Aku sempat tanya sama Pak Rako juga, Pak kan ini kan perannya si Laras kan keibuan gitu-gitu. Pak ini apa porsinya gimana gitu. Aku banyak tanya sama Pak Rako. Soalnya di karakter sebelumnya kan jadi gila terus nih gitu. Oke, Jadi oke. ini segini porsinya si Laras segini cukup gak kira-kira? Karena kamu ada porsi normalnya gitu ya, sebagai Iya. seorang istri dan sebagai seorang ibu ya. Jadi ada small, medium, large kayak gitu kan. Kalau ini kayak normal, medium. Tapi kamu looknya beda banget dong, anting copot, apa Iya, copot semua. copot semuanya. Jadi wanita kalem. Ganti susuk. Ya makanya kan Kosim langsung jatuh cinta, makanya pasang susuk. Itu cinta mati loh Kosim tuh sama Laras. Oke Rehan. Nah, kamu sadar gak kamu jadi Bayi Ajaib? Kamu baca skrip gak? Baca, Baca, oke. Kamu sadar kamu jadi Bayi Ajaib? sadar, Kamu apa itu Bayi Ajaib buat kamu? Kamu ngapain di situ sebagai Bayi Ajaib? sebagai bayi ajaib Nama kamu siapa di situ? jadi Didi. Didi. Iya, Oke. Didi. Kamu ngapain di situ? Di film itu kamu kenapa? Di film itu aku itu Bisa jadi orang tua. bisa jadi orang tua, ya. Orang tuanya baik apa serem? Orang tuanya itu jahat. Jahat. Iya. Jadi kamu jadi jahat di sini. Iya, bisa jadi jahat sama baik. Oh. Dua karakter. Iya, dua karakter. Oh, jahatnya kayak gimana? Jahatnya ya jahat. Ngapain aja? Ngapain aja? Makan orang. Oh, wow. Nah, kamu Parako sempat minta kamu untuk dalam kan kalau pas jadi jahatnya kamu jadi orang tua ya. Iya, stand-in-nya. Jadi kita punya dua. Karena kan prostetik itu lama. Jadi yang jadi hantunya itu orang lain. Rehan khusus untuk yang Ininya. Didinya. Tapi di trailer kamu tuh serem loh. Mata kamu berubah putih. kebalik. Oh. Itu gimana caranya matanya bisa balik gitu? Ya dipakai Bisa nggak sekarang? soplen. Oh, dipakai soplen. Kalau sekarang bisa nggak? bisa dikit. Ya coba ke kamera. Mana kameranya? Nah, yang itu tuh. That's my boy. Kamu tahu film Bayi Ajaib sebelumnya? Udah nonton. Udah nonton? Serem nggak? Serem? Serem. Iya. Menurut kamu lebih serem mana yang nanti sama yang ini yang kamu mainin? Lebih serem dua-duanya sih. Lebih serem dua-duanya ya. Oke. Kamu suka main film horor? Suka. 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 Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen. Aku mau bacain ya. Yang pertama Al Fakir Zain. Ini nanya buat kamu nih. Kenapa disebut Bayi Ajaib? Ya karena film lamanya nama judulnya Bayi Ajaib. Pintar, 100. Kalau film lamanya bukan Bayi Ajaib, nggak mungkin judulnya Bayi Iya. Ajaib ya. Bener juga. Vino, kenapa disebut Bayi Ajaib? Masa kok harus ditanyain itu loh? Karena ada Vino G. Bastian. Kenapa disebut bayi ajaib? Iya. Sebetulnya kalau misalnya mau jujur ya harusnya kan kayak bayi setan, Iya. bayi iblis, Iya. bayi ini. Gua rasa kalau tahun sekarang nih gue ngasih pitching judul Bayi Ajaib, mungkin produser Bener. Tapi justru menurut gua yang bikin film ini jadi
karakter ini jadi berbeda dari karakter-karakter anak setan yang lainnya adalah kata-kata ajaib itu kalau menurut gue. Jadi dengan bayi ajaib, traumatik orang denger bayi ajaib dibanding bayi setan itu lebih parno ke bayi ajaib gitu. Jadi menurut gue emang bener kata Rehan, gak bisa diganti sih bayi ajaib ini. Kata-kata ajaib yang menempel di kata-kata bayi itu di Indonesia itu lebih mistis dibanding bayi setan, anak setan atau apa gitu. Dan lo ini film kedua lo dengan kata ajaib. Ajaib di sel nomor 7. Oh iya, dan insya Allah kita mau peroleh keajaiban yang sama, bahkan lebih dari film. Ini kalau main di OTT judul Inggrisnya Baby nggak masuk ya. Baby of Miracle. Wah, nuansanya jadi positif, kagak ada horor-horornya. Tapi luar biasa sih kata bayi ajaib itu menjadi horor itu. Mas Rako sendiri gimana? Kalau menurut gue gini sih, sebenarnya kata ajaib itu meng-underline supaya orang fokus melihat ke sosok bayinya. Kayak ajaibnya apa nih gitu. Mungkin kalau nyambung Vino ya. Jadi ajaibnya apa? Oh ternyata ajaibnya jadi tua. Dan ternyata tadi gue bilang bahwa ternyata sosok tua itu tuh menghantui loh ternyata ya gitu. Kenapa? Nggak cuman kuntilanak, nggak cuma genderuwo kalau kata Dodot gitu ya. Ternyata sosok orang tua tuh menghantui banget gitu. Ya karena ada option bayinya bisa jadi serem dong. Misalnya bertaring, bayinya apa kayak gini kan bener-bener. Iya karena justru ajaib itu menurut gue tadi men-underline supaya orang bertanya ajaibnya kenapa? Oh ternyata ajaibnya jadi kayak gitu ya. Dan itu yang membuat orang pengen lihat kan. Kalau misalkan kan ada juga, maksudnya sorry ya gue buka isu lain misalnya kayak Benjamin Button gitu. Kan pernah ada ya gitu ya. Tapi maksudnya underline-nya kan nggak menjadi konotasinya tidak menjadi serem karena kata-kata ajaib itu sebenarnya yang bikin orang jadi kayak apalagi posternya oh bayinya mukanya begitu gitu kan. Tapi waktu kecil juga ya kalau misalnya kita kayak ditakut-takutin orang gitu, gak tau ya gue tuh suka tadi aku ngeliat kakek-kakek di situ. Nah, itu serem loh. Iya. Dibanding tadi aku ngeliat kuntilanak udah pasti wujud. Soalnya kakeknya kayak bisa jadi real gitu kan. Itu nenek-nenek gitu di situ. Itu lebih menakutkan sih sebenarnya. Oke. Thank you, itu dia kenapa disebut bayi ajaib. Pertanyaan berikutnya dari Muhri Jahayan. Kenapa 19 Januari 2023? Ini tanggal premiernya nih. Kita akan tayang di bioskop tanggal 19 Januari 2023. Kenapa 19 Januari Mas Rako? Karena 19 Januari itu hari Kamis malam Jumat. Kliwon tuh coba cek deh. Kliwon bukan? Coba Jumat Kliwon apa bukan tuh? Coba. Kalau bukan Kliwon pun ini seminggu sebelum malam Jumat Kliwon. Benar. Gitu. Jadi bahaya. Dan itu udah dipilihin sama pihak eksibitor. Itu tanggal yang Udah dihitung itu. udah dihitung banget pakai. Wah, Udah pakai feng shui juga. Oke. Jadi 19 Januari ini tanggal penting. Setuju gak, Rey? Iya, Kamu ulang tahun tanggal berapa? 9 lewat Hampir. 9 Desember. 9 Desember, dekat sama 19 Januari. Berarti dipilih karena dekat dengan tanggal kamu. 9 lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari wah, ini dari Ray Buteje. Apa susah baca? Ray Buteje. Kesulitan apa yang dialami oleh masing-masing pemain untuk berperan dalam film Ajaib Bayi Ajaib ini? Kesulitan apa yang kalian hadapi? Sarah? Kalau dari aku kayak tadi yang aku jelasin kan karena sebelumnya aku kan perannya gila-gila terus nih. Kayak nggak masuk di otak juga gitu. Ke apa tingkah laku perilakunya gitu. Terus jadi Larasati bener-bener kayak ibu rumah tangga kalem, manut sama suami, urus anak gitu kan. Dan itu nggak kamu banget. I feel like I seeing someone else gitu. Tapi gitu, it's okay. Challenging buat aku gitu. Jadi bukan beban sih, menurut aku itu sebuah rintangan. Orang tuh kadang sering menggunakan metode menggunakan referensi siapa supaya dia lebih bisa. Kamu pakai referensi gak ketika jadi istri Mama ya? dong, pastinya mama sendiri. Oke. Apa yang kamu bayangkan ibumu sehingga kamu pakai sebagai referensi? Pas hamil sih, itu berasa banget tuh. Kayak, Mam, aku kayak rasanya simulasi hamil nih, Mam, 9 bulan segitu gedenya. Memang bener-bener kayak belakang sakit banget, terus berdiri susah, duduk juga kayak
Iya. Ngerasain lah ya. Dan kita tahu kemampuan kamu sebagai penyanyi ya. Apakah Mas Rako memanfaatkan itu juga nggak di film ini? Di film ini enggak ya, kalau di Enggak film ya? ini enggak, tapi ada di project lain sama Oh oke. Tapi kamu sendiri lebih seneng nyanyi atau acting? dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya Pilih. jalan. Pilih. Eh. Kalau hati pasti musik gitu. Tapi kalau kayak buat cari ilmu baru, pengalaman baru, aku suka banget acting gitu. Jadi Oke. ada kayak sideku yang nggak bisa aku tuangin di musik, aku bisa tuangin di acting gitu. Seperti side gelapmu gitu. Iya, Oke. dark side. Soalnya kan kalau musisi kan masih kayak happy ceria gitu, performer gitu kayak Iya, bener-bener iya, yang iya. gitu. Kalau di sini kayak ya you gotta see my bad side there gitu. Oke. Adi. Apa tadi? Challenge. Challenge. Kesulitan apa yang dihadapi? Kesulitannya jadi gini, kalau menurut gue ya, antagonis itu peran protagonis itu lebih susah daripada main antagonis Sebenarnya. kalau Berarti buat ini gue is an pribadi ya. easy job for you. Enggak, tapi karena antagonis itu dia batasannya itu lebih luas Oke. gitu kan. Kalau protagonis kan dia terbatas, kayak harus sopan, harus baik, harus sebenarnya attitude yang dijaga gitu kan. Cuman kalau antagonis dia tuh bebas karena orang anggap dia udah jahat, udah jelek di mata orang. Jadi kalau Motifnya lu udah ngakuin kelihatan jelek, lah ya gitu nggak ya. masalah gitu kan. Tapi yang jadi challenging adalah gimana caranya gue tuh nggak kebablasan sama ruang yang besar ini gitu. Oke. Jangan sampai jadi lebay, jangan sampai gue jadi ganggu gitu kan. Itu yang berat sebenarnya. Secara natural tuh tetap harus dibawakan dengan nyaman, manusia biasa, tapi dia tuh antagonis gitu. Iya. Itu yang menurut gue beratnya di situ sih. Oke. Vino, ada hal yang sulitan? Syuting kebalik jamnya itu sih. begitu udah malam tuh, wah untuk konsentrasi itu enggak. Sebetulnya karakter Kosim ini menarik banget karena dia tuh ada di titik mana sih sebetulnya, protagonis atau antagonis gitu. Karena layer itu tuh yang gue tuh kadang-kadang masih suka diingetin sama Mas Rako gitu. Vin, nanti yang ini gini ya, ini gini. Karena kadang-kadang tafsir dari Kosim itu tuh Karena memang Kosim itu, ya kalau sebagai doorman, ya jelas lah pilihannya. Tapi kalau Kosim menurutku ada makin banyak. Orang zaman sekarang masih banyak yang dia berada abu-abu. di gray area gitu. Tapi kan kadang-kadang kita menempatkan di scene ini mana yang harus gue keluarin nih, sisi yang mana nih yang harus dikeluarin. Kadang-kadang pemahaman gue nih sisi ini, tapi ternyata karena Mas Rako ngelihatnya secara global, enggak, yang ini nih begini, karena sebelumnya ini, sesudahnya ini gitu. Oh iya, jadi itu sih yang buatku bukan sulit ya, tapi menjadi tantangan tersendiri yang baru gitu, karena ada layer-layer yang Sebagai bapak punya anak cowok, apa itu kesulitan? Karena kalau lu kan bapak punya anak cewek, kan gak sulit. Kalau di film yang sebelumnya misalnya lu, tapi sebagai punya anak Didi, jadi bapak yang punya anak cowok, gimana? gue harus mempercayai anak gue sih sama seperti anak gue mempercayai gue gitu. Itu selalu gue mau tunjukin di sini. Karena beruntungnya gue adalah di film WJP ini, kejadian-kejadian yang gak ada di sini gue itu gue nggak pernah lihat. Jadi kejadian-kejadian Bagaimana Didi, dia bagaimana sebrutalnya itu gue nggak pernah lihat. jadi lu tetap akan lihat Jadi sisi gue dia fokus. sebagai anaknya. Iya. Udah. Jadi gue lebih gampang membangun emosi itu gitu. Orang mau ngomong apa gue gak percaya. Karena anak gue di depan gue adalah semanis ini gitu. Gitu. Jadi nah itu yang membantu gue gitu. Tapi yang sulitnya adalah itu nih, di adegan ini layer yang mana nih yang harus gue keluarin. Iya. Tapi Kosim itu memang ya merepresentasikan banyak orang dengan pilihan hidupnya sekarang ini sih. Banget sekarang, apalagi Ya nggak sih Mas Rako? Iya. Bahwa ya itu orang terjebak dalam suatu hal yang dia juga nggak bisa keluar dari situ dan harus mengorbankan banyak hal untuk. Iya. Kalau Rehan ada kesulitan apa Reh? Kesulitannya itu pas pakai softland. Itu di pinggir-pinggirnya gatel. Kamu nggak bisa lihat juga ya? Burem. Buram. Burem. Terus Jadi kalau sama keset digendong. Oh gitu. terus sama dilumurin darah.
Dilumurin darah kamu. Darah beneran? Enggak. Enggak ya. Tapi jam 2 jam 3 pagi. Iya. Tapi kan mukamu harus ngerasa itu darah beneran. Itu darah kambing beneran, kamu nggak tahu ya? Nah itu kamu gimana? Kamu gimana membayangkan itu darah? Membayangin itu darah ya kayak geli-geli gitu, kayak perasaan aku kayak ini bau enggak atau apa, bau amis enggak gitu. Terus kata Mas Vino syutingnya malam, terus kamu kan belum bisa begadang kan? Bisa? Bisa? Oh jadi kamu nggak ngantuk waktu syuting jam segitu? Enggak. Oh malah seger? That's my boy. Oke, kamu kelas berapa sih Rea? Kelas 5. Kelas 5? Berarti selama syuting libur? Izin. Izin? Oh oke. Pengen syuting lagi gak? Pingin. Film horor lagi? Boleh. Oh boleh, oke. Bayi ajaib dua. Bayi ajaib. Kalau berhadapan dengan pemain, Mas Rako ada kesulitan nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, ya. Karena udah sering kerja bareng, sama Rehan juga soalnya pernah juga. Cuman ini aja maksudnya kayak ngatur pacing tempo horor tuh mesti gimana gitu kan. Karena kayak Teh Desi kan juga ini pengalaman pertama dia main horor gitu kan. Ekspresinya tuh kayak apa, maksudnya kayak ketika reading tuh nerangin bahwa nanti ini kejadiannya kayak gini loh, jadi ekspresinya tuh setakut ini loh gitu kan. Kayak tadi Vino bilang kan, Vino nggak pernah ngeliat Rehan jadi bayi ajaibnya gitu kan. Ya itu sih sebenarnya kayak kan beda gitu caranya gitu, maksudnya kayak gimana caranya menerjemahkan skenario-nya Mas Alim juga tuh endingnya harus horor gitu. Gue mainin elemen kayak lukisan yang dilukis sama Rehan itu gimana caranya nih ini bisa di horor nih lukisan ini gitu. Atau kayak ketika Sarah nih siapa namanya Laras memeluk anaknya itu di samping rasa kasih sayang ibunya tapi ada satu yang dia nggak tahu disembunyikan sama Rehan tuh gimana caranya gitu. Itu sih menerangkan itu ke Rehan dan segala macamnya itu sih sebenarnya yang seru. Dan ya gitu sih kalau tadi bisa bantu jawab Dodot sama Vino tuh jadi karakter Vino ini protagonis tapi antagonis. Karakternya Dodot itu antagonis tapi protagonis. Iya. Sosoknya gitu. Iya. Oke, sekarang saya akan minta teman-teman untuk menebak berbarengan, memprediksi aja jumlah penonton dengan jari tangan ya. Udah pastilah kalau jari tangan kita nggak berharap ini ribuan dong ya, tapi jutaan. Oke, so this is mewakili 1 juta. Jadi silakan diangkat tangannya barengan, saya hitung sampai 3. Prediksi penonton menurut teman-teman yang paling realistis. Kita nggak usah nggak berharap ini, tapi juga jadi doa sih. Oke lah, pokoknya terserah. Pokoknya berapa prediksi penonton Indonesia yang akan menyaksikan film Bayi Ajaib? 1, 2, 3. Bismillah. Oke, bentar. Rehan itu berapa? 2 apa? 11. Oke, 11. Amin. Sarah 3 juta. 3. Oke. Ini aja maksudnya itu low expectation-nya. Oke, 3 juta gitu. sampai. Ini lo expectation gue 8 juta. Wes. Amin. Udah ganti Rehan nih. Vino tadi berapa? 10. Wes. Rencana yang terbaik aja. Oke, siap. Tinggal Tuhan yang Mas Rangga? menentukan. 3,5 nih setengah nih. Oh itu 3,5. 3,5 tuh. Aku bisa aku 4 Kita juta. mendekati ya, Aku kita 4 juta. aku Oke 3. lah. Baru aku 3,5. Oh, 4 juta. Oke. Amin. Amin. Ya, makanya mungkin last word dari teman-teman buat para penonton, pesannya buat nonton Bayi Ajaib, kenapa mereka harus nonton? Mungkin dari Mas Rako dulu. Ya harus nonton karena bisa menjadi bagian lah untuk Bayi Ajaib ini bisa dinikmati gitu. Dan pesan gue sih kalau lagi nonton jangan bawa minuman full. Oh. Tumpah pasti. Itu pengalaman anakmu ya. Lompat loh mas dari sofa mas. Wow gitu. Vino? Bayi Ajaib ini sebuah film legendaris pada tahun 1982 dan kita membuat film ini sebagai tribute untuk film horor ini yang terdahulu gitu. Jadi buat teman-teman yang dulu masa kecilnya traumatik tentang film Bayi Ajaib harus nonton film ini. Dan buat teman-teman yang belum pernah nonton film ini dan penasaran kenapa orang-orang dulu pada traumatik terhadap film ini,
harus nonton tanggal 19. Untuk menciptakan traumatik berikutnya. 19 Januari 2020. Nyari masalah hidupnya ya. Nyari masalah itu. Dadat. Ya, ini film yang legendary lah di zamannya gitu ya. Jadi menurut gua ini akan menjadi tontonan yang menyegarkan karena ini bukan urban legend pada umumnya gitu. Jadi Betul. kalau kalian biasanya menyaksikan film horor ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada hantu-hantu yang kalian dengar namanya udah bikin kalian merinding gitu ya. Sekarang bisa jadi abis nonton film Bayi Ajaib kalian dengar kata bayi ajaib aja dan ngebayangin muka kakek-kakeknya kan juga akan merinding. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Amin. Sip. Sarah. Kalau dari aku sih wajib nonton karena plot twistnya ada, terus kayak tegangnya pasti dapat, dan yang terakhir sih premisnya juga bagus dan bisa dilempar ke penonton, silakan bertukar pikiran gimana nih endingnya bakal seperti apa kayak gitu. Jadi Kira-kira wajib fans nonton. semua akan suka gak? Bakal suka horror lovers, insya Allah suka lah, bakal suka. Terus Ray, satu lagi apa? alasannya Iya. karena Rehan main di Bayi Ajaib. Oh gitu. Anak saya, kalau ditonton anak saya main di sini. Ray apa pesannya? Kenapa penonton mesti datang ke bioskop nonton Bayi Ajaib? Soalnya filmnya itu bagus. Terus yang ngedirect juga Om Rako. Terus Bayi Ajaib. aktor-aktornya, artis-aktrisnya itu juga aktingnya pada mantap. Siapa? Kamu juga. Semuanya. Semuanya. Oke, termasuk kamu udah. Kan saya bilang Rehan di situ jadi harus nonton. Oke, itu dia obrolan kita di Movie Talking dengan episode Bayi Ajaib bersama dengan teman-teman Parakes dan juga sutradara. Dan jangan lupa saksikan Bayi Ajaib tanggal 19 Januari 2023 di bioskop terdekat. Bye ajaib.